Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endah. Gimana Ibu Catur kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat walafiat. Semangat Ibu saya hari ini, apalagi bisa ketemu sama Bu Endah itu ya. Semangat saya. Alhamdulillah, iya. Oh ya Bu, kemarin itu saya dengar dari itu si Bu Erni, katanya Ibu mencari saya loh. Ada apa ya Bu ya? Iya Bu Endah, saya tuh pengen ngobrol sebetulnya dengan Bu Endah, tapi saya melihat beberapa hari ini sepertinya Bu Endah itu sedikit sibuk. Jadi saya tuh pengen banget ngobrol sama Bu Endah, ngobrol dulu sama Bu Erni, kapanlah saya bisa ketemu sama Bu Endah gitu. Oh iya Bu ya. Kira-kira ada apa sih Bu? Kok Ibu mencari saya? Mau apa gitu loh yang mau diobrolkan gitu loh? Iya, saya tuh pengen ngobrolin soal kelas saya itu loh, Bu. Aduh, saya sudah pusing ngerasakan kelas saya tuh kelas 8 9 itu setiap hari ada aja masalahnya. Bingung saya, Bu, gitu. Iya, karena waktu kita itu nggak banyak ya, Bu, ya. Ini cukup ada waktu 15 sampai 20 menit gitu ya. Jadi, Iya. mudah-mudahan nanti obrolan kita cepat terselesaikan ya, Bu, ya. Iya, amin 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 amin. Terima kasih Ibu, meluangkan waktu untuk saya 20 menitan ini, Bu, ya. Jadi saya tuh pengen pengen ngobrol sama Bu Endah soal anak-anak saya di kelas 8 9 ini, Bu. Memang kan kelas mereka itu luar biasa, Ibu, ya. Anak-anaknya itu apa ya, dikatakan hiperaktif iya, dikatakan Gen Z sekarang ini yang nggak laki-laki, nggak perempuannya itu, Bu, setiap hari itu ada saja yang dikeluhkan oleh guru-guru yang masuk di kelas saya. Jadi mereka itu tidak jenak duduk di kelas itu, apalagi harus mengikuti pelajaran dengan tumak ninah gitu, duduk tuh mereka blas nggak betah. Ada saja alasan mereka itu untuk keluar. Yo yang keliling, yang ke WC, yang ke kantin, yang cuman mau pergi keluar kemudian masuk lagi, yang mengganggu temennya. Ada aja pokoknya mereka itu tiap hari membuat masalah begitu dengan guru-guru karena mereka tuh tidak tenang. Intinya mereka tuh nggak tenang gitu loh, Bu. Di kelas itu nggak pernah duduk dengan nyenyak, jenak dan nyaman gitu. Saya juga bingung gitu, Bu. Oke ya, Bu, ya, anak-anak sekarang itu memang istimewa ya, Bu, ya. Oh, banget Terus banget banget. iya, dari percakapan Ibu tadi ya, apa yang Ibu Catur harapkan kepada mereka itu? Supaya mereka bisa tenang, duduk nyaman di dalam kelas gitu loh. Gimana ya, mereka itu kan dapat kelasnya itu beda ya. Mereka dulu di kelas 7 itu di kelasnya itu ada kipas angin. Memang belum saya Iya. pindah sih, Bu, karena saya pikir kan di kelas yang baru gitu ya nanti bakal dapat fasilitas baru gitu dari sekolah. Tapi ternyata hampir setengah semester itu listrik memang belum dialirkan ke kelas itu. Jadi nggak bisa gitu ya mereka duduk jenak gitu. Mereka kipasan terus saya lihat. Jadi mungkin ya, mungkin mereka tuh tidak betahnya karena memang kelasnya tuh nggak nyaman. Panas begitu, terus tempat duduk mereka itu kan dibuat berkelompok gitu ya, karena menggunakan Iya. kurikulum merdeka itu kan mereka berkelompok, Bu, ya. Jadi kadang-kadang mereka tuh ngerasa sumuk, apa ya, kegerahan begitu loh. Ada aja alasannya untuk alasan keluar dari kelas gitu, Bu. Jadi pengennya saya tuh ngadakan perubahan gitu, Bu, di kelas saya itu saya rombak sedemikian rupa gitu. Apa mungkin dipasangin kipas angin ya, Bu, ya? Atau Wah, dipindah tempat duduknya apa ya, Bu, ya? ide bagus Ibu Catur ya, membuat nyaman kelas dengan memasang kipas angin, dan merubah tempat duduk anak-anak ya Bu ya, bisa Iya, membawa suasana baru gitu ya. Tadi selain memasang kipas angin dan merubah tempat duduk ya Bu ya, iya. apakah Ibu Catur itu mempunyai strategi lain gitu Bu, untuk anak-anak menjadi tenang dan nyaman di dalam kelas? Eee, Sepertinya saya harus merevisi keyakinan kelas, Bu, karena banyak sekali kesepakatan-kesepakatan dengan anak-anak itu yang dilanggar. Mereka keluar kelas, kemudian berbohong dengan alasan, jajan, itu alasannya cuman ke kantin, hanya untuk menghindari pelajaran gitu ya. Jadi mungkin
yang paling bisa saya lakukan itu ya dirubah keyakinan kelasnya. Bukan dirubah, direvisi begitu, Bu. Oh iya. Nah, jadi dari ketiga itu strategi yang akan Ibu laksanakan ya Bu ya, dari memasang kipas angin, kemudian yang kedua merubah tempat duduk, dan yang Iya, ketiga itu adalah merevisi keyakinan kelas ya Bu ya. Nah, iya. dari ketiga strategi tersebut, jadi Bu, catur yang akan dilakukan secara mendesak gitu loh, itu yang mana dulu Ibu? Sepertinya yang paling bisa dilakukan ya yang masang kipas angin Bu Enda, karena revisi keyakinan kelas ya mereka harus kumpul semua itu di semester baru, terus mau mengelompokkan tempat duduknya, ini tempat duduknya sedang dipakai untuk apa ya, ulangan gitu ya. Jadi yang paling mungkin ya dipasang kipas anginnya gitu, dipindahkan dari kelas yang lama ke kelas yang baru begitu. Oke Bu, dari memindahkan kipas angin dari kelas yang lama ke yang baru, kemudian Ibu merubah tempat duduk gitu ya. Di Ya. sini Ibu meminta bantuan kepada siapa? Yang jelas harus lapor dulu dengan Saspra, dengan Wakasaspra, nanti saya laporan dengan Bu Nirwana, kemudian untuk memasang jalur listrik itu kan dari kelas sebelah mau dimasukkan ke kelas saya itu deket, tapi kan saya nggak bisa aliran listrik, jadi saya perlu teknisi sekolah gitu Bu, jadi nanti saya minta tolongnya ya sama Pak Agus yang bisa masangkan instalasi listrik biar arusnya masuk gitu ke kelas saya. Oke, wah, sepertinya akan seru ya Ibu ya, melihat anak-anak Ibu nanti mendapatkan suasana yang baru, suasana yang nyaman gitu ya Bu ya. Eh, Nah, di sini Bu ya, dari hasil obrolan kita tadi ya Bu ya, apa yang Ibu catur dapatkan gitu loh? Ya, saya sudah dapat gambaran Bu ya bahwa untuk membuat anak-anak saya tuh tenang ya saya harus merubah kelasnya, harus dandanilah kelasnya tuh dibuat supaya mereka tuh nyaman, tenang, duduk di dalam ya supaya nggak panas gitu aja dipasang kipas angin gitu. Dipasang kipas anginnya dan nanti secara berkelanjutan kita rubah tempat duduknya dan mungkin kita ganti gini, apa namanya, keyakinan kelasnya. Tapi yang paling penting adalah membuat mereka tenang dulu dalam kelas, nggak kepanasan dulu dengan memasang kipas angin gitu, Bu. Iya, benar. Jadi dari Ibu memasang kipas angin dan merubah tempat duduk tadi, kemudian Ibu akan merevisi keyakinan kelas tadi tidak mungkin ya Bu ya, karena di sekolah kita ini sedang repot ya Bu ya. Iya. Semoga rencana aksi Ibu Catur segera terlaksana dengan baik dan Amin lancar amin. ya Bu ya. Amin 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 ya Allah, Iya, amin. heeh. Saya sudah tidak sabar ini Bu, nunggu berkelanjutan cerita dari Ibu Catur. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Siap 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 Bu Enda, siap. Nanti kalau sudah terlaksana dengan baik dan lancar, tolong calling-calling saya, hubungi saya gitu loh Iya, ya. siap Bu Enda, siap siap siap. Tidak terasa ini Bu, waktunya sudah 20 menit kita Oh, ngobrol iya ya Bu Bu. Enda. Bu Iya. Enda terima kasih ya Bu Enda sudah meluangkan waktu untuk saya ngobrol. Saya tuh jadi yang tadinya bunek itu ya, ternyata ada yang bisa saya lakukan gitu ya, tapi belum terpikir aja gitu ya. Terima kasih saya udah plong ngobrol sama Bu Enda. Iya. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Enda. Oke, pokoknya Bu Catur tetap semangat ya Bu ya. Siap siap, selalu semangat Iya, Bu Enda. kita akhiri obrolan kita sampai di sini ya Bu ya. Saya Iya akhiri, Ibu. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.